apakah kita bisa membalik putaran angin? Kalau ngomong bisa dan tidak bisa itu hanya Allah. Karena prinsip kita sebagai orang Islam itu jelas kata-katanya sejak kecil kita hafal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan jadi tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan yang menyertai kekuasaan itu yang bisa membalik angin atau menyorong angin atau menarik angin dan seterusnya. Jadi kalau Anda bersama Allah, Anda tidak bertanya seperti itu karena itu otomatis merupakan pekerjaan Allah. Salah satu sunnah Allah itu. Jadi ya iso wae, kalau ngomongnya itu di level strategi politik bisa aja. Kamu bikin isu apa, counter isu dan seterusnya bisa juga. Bisa juga, tapi itu juga relatif karena seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia ini sudah tidak ada dialektika. Api tidak bikin panas, yaitu es tidak bikin dingin. Jadi ada apa saja tidak menjadikan perubahan apapun. Itu di Indonesia sekarang. Jadi mau demo seluruh kabupaten itu juga meng dipreke karo penguasa kan begitu. Jadi tidak menjadi apa-apa. Karena kita sudah mati sebagai rakyat. Mungkin sebagai masyarakat juga mati. Bedanya masyarakat sama rakyat, kalau rakyat adalah kumpulan orang dalam suatu negara yang memegang kedaulatan. Kalau masyarakat adalah ada mekanisme para pemegang kedaulatan untuk berserikat, menserikatkan nilai-nilai dan kesepakatan tentang prinsip-prinsip hidup bernegara dan seterusnya. Dan itu kan tidak terjadi di Indonesia. Di sini kan wakil rakyat juga tidak mewakili rakyat, tidak bikin pendidikan politik, tidak menyadarkan apapun kepada rakyat, dan mereka sendiri juga belum punya kesadaran mengenai bagaimana bernegara, bagaimana menjadi wakil rakyat dan seterusnya. Jadi tidak bisa apa-apa. Jadi sekarang ini betul-betul tergantung kehendak Allah sekarang ini. Ya kotir-kotirna itu. Ya kotir-kotirnya, makanya nanti di besok malam saya coba daftarin persentase yang dilaporkan kepada saya, meskipun yang tahu ini benar apa tidak adalah Allah. Jadi kalaupun mengambil tendangan atau gerakan memutar angin tadi pun belum tentu efektif karena tidak ada dialektika yang berlangsung. Gitu. Wong bola dilempar ke tembok, temboknya tidak mengembalikan ke kita kok. Gitu? Tidak. Jadi kita hanya melempar ke angin. It doesn't work. It doesn't work. Jadi dia tidak bekerja, dialektikanya tidak bekerja. Sebab akibat timbal balik itu tidak bekerja. Jadi orang Indonesia itu diinjak tidak sakit kok. Gimana? Mau gimana? Dibungkam tidak lantas berusaha teriak juga enggak kok. Karena mereka punya kedahsyatan mental bahwa di dalam bungkam mereka tetap bisa ngomong-ngomong. Bahwa di dalam sakit mereka tetap bisa sehat. Di dalam kesedihan mereka masih bisa tertawa-tawa. Itulah keistimewaan bangsa Indonesia. Mungkin perlu juga Mas PA ini Mbah Nun mendapatkan rekomendasi untuk Mas PA ini tentang dalam keadaan yang sama seperti itu, mungkin ada hal yang tetap harus dia istiqomai, Mbah, teman. Ya kalau urusan Anda misalnya desa Anda, kampung Anda kan bisa itu memutar arah angin itu bisa juga. Pada skala desanya. Iya, jadi diperhitungkan secara taktis dan strategis, mekanismenya dan skalanya diperhitungkan. Anda bisa melakukan apa, tapi dengan cita-cita dan efektivitas atau tujuan yang Anda batasi. Artinya ya batasnya ya di skala itu saja gitu loh. Dan nanti Anda jangan kaget kalau ternyata yang terjadi sebaliknya atau menjadi bumerang atau kontraproduktif atau segala macam. Tetap bisa aja dan tidak salah untuk mengupayakan membalik arah angin, bisa aja. Kalau yang saya alami kan saya tidak perlu membalik arah angin karena Allah yang membalik arah angin. Angin ma'iyah ini kan bukan karya saya, gitu kan. Dari dulu yang namanya publik dan forum publik atau diskusi publik itu kan tidak pernah seperti ma'iyah, dan itu kan yang mengembuskan angin ma'iyah itu kan Allah, bukan saya. Karena kalau saya sendiri yang bikin kan belum tentu saya bisa ngumpulin orang 20.000, 30.000 orang kumpul dalam kedamaian, dalam persaudaraan, dalam komitmen yang bagus secara kenegaraan, secara hidup, secara apapun saja. Kan tidak mungkin saya mampu. Gitu. Andaikan pun saya nabi pun kan tetap tergantung kepada Allah apakah akan diperkenankan membuat begitu atau tidak. Jadi itu semua adalah angin yang ditiup oleh Allah. Barangkali mungkin hal-hal yang terjadi ya, kalau saya membayangkan meskipun mungkin sangat salah. Kadang-kadang kita mungkin
sudah mencoba berada di titik yang tadi Mbah Hanun sebut sebagai tonggak atau apa? Tonggak titik kebenaran Allah itu. Tapi kadang-kadang kita masih toleh-toleh seperti kurang yakin atau gimana gitu Mbah, supaya teman-teman ini juga yakin. Ya itu jawabannya seperti di ketidakyakinan itu kan soal waktu. Jadi kalau Anda agak miring, Anda tegakkan lagi, agak roboh, dibangkitkan lagi. Terus menerus seperti itu sampai Anda istiqomah, mancep kan gitu. Diproses terus gitu. Iya, jadi istiqomah dan kesabaran itu kan urusannya dengan waktu. Gitu. Okay. Seperti Mas Helmi tahu buku saya yang terbit 50 tahun yang lalu sekarang diterbitkan lagi, itu kan berarti ada konteks istiqomah di situ. Iya. Dan saya tidak meralat satu kata pun dari buku 50 tahun yang lalu, 41 tahun yang lalu ya. Sekarang mau diterbitkan lagi. Dan itu terbit bukan kita punya inisiatif, melainkan teman-teman dari penerbit yang meminta gitu. Kalau memang dalam konteks politik lokal atau keadaan-keadaan di sekitar Anda merasa perlu membalik angin, balik aja, enggak apa-apa. Tapi jangan salah cita-cita, jangan kebesaran, jangan GR dengan targetnya. Dan juga siap-siap atau waspada dan antisipasi, itu bisa menyerang balik ke Anda, itu bisa kontraproduktif kan gitu. Bisa jadi bumerang dan seterusnya. Itu harus siap-siap. Ya. Oke.